Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kak Citra mau tanya, kelas Daud, kelas Petrus, kelas Abraham, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih tetap semangat ya adik-adik. Hari ini, hari Minggu, kita masih beribadah di rumah. Tapi meskipun beribadah di rumah, kita harus semangat. Baik adik-adik, saat ini kita akan berdoa dulu, semua ucapkan hati dan pikiran kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji
Gimana kabarnya? Kak Ida harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Sekarang pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ida sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita siapkan dulu Alkitab kita di depan. Kemudian kita berdoa dulu ya. Semuanya tangannya dilipat, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala berkat yang Kau berikan pada pagi ini. Kami boleh beribadah dengan baik di rumah kami masing-masing. Kami boleh menonton dan melihat ibadah kami melalui kanal YouTube GPIB Immanuel Tanjung Pandan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh berbuah di dalam hati kami masing-masing, menjadi contoh untuk adik-adik layan dan untuk kakak layan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka di Injil 1 Petrus 1 Perjanjian baru ya, 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Berarti 1 Petrus 1 pasal 1 ayat pertama sampai yang ke-12. Oke, sudah dibuka adik-adik? Baiklah, kalau Alkitabnya sudah dibuka, Kak Ida baca dari sini, adik-adik ikuti di dalam hati, oke? Adik-adik boleh mengikuti dalam hati, boleh baca juga bareng-bareng sama Kak Ida, kalian di sana ya. 1 Petrus 1 ayat pertama sampai yang ke-12. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu.
Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Baiklah adik-adik, di pembacaan ini ada dibahas tentang peneguhan supaya kita berharap, ada pengharapan, ada iman, ada kasih di dalam Yesus Kristus. Jadi kita diharapkan untuk selalu teguh kepada Yesus Kristus. Kita mau mengikut Yesus dengan berbagai macam penderitaan. Adik-adik pasti bingung, gimana sih, apa sih artinya teguh, mengharapkan, iman. Di sini sesuai dengan yang Kak Ida baca atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari, teguh itu artinya kuat berpegang, tidak berubah-ubah, kemudian yakin dalam satu keinginan, satu keyakinan, di mana dalam pembacaan kita ini di surat Petrus yang pertama ini dikatakan kita diajarkan untuk teguh meskipun menderita, karena ada pengharapan tadi, karena adanya pengharapan, karena adanya iman, karena adanya kasih, kita bisa melewati semuanya itu dengan hati yang teguh, melewati semuanya itu dengan biarpun dengan berbagai macam halangan, berbagai macam cobaan, rintangan-rintangan, kita tetap jalan aja terus. Enggak lihat ke sana, lihat ke sini. Walaupun lihat ke sana, lihat ke sini kan kita tetap jalan terus ya. Kemudian di sini bagaimana sih sikap kita yang teguh? Kita itu diharapkan mempunyai satu keyakinan kepada Yesus agar kita berjalan bersama Yesus tidak goyah, supaya kita tetap ada pengharapan kepada Yesus, supaya kita tetap ada keyakinan bahwa kita mampu menjalani suatu penderitaan itu dengan tidak melihat ke belakang bagaimana kita melewati suatu penderitaan. Contohnya, adik-adik yang sudah masuk sekolah, ada kan yang udah masuk sekolah, diharuskan kalau ke sekolah itu ya harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, disemprot-semprot ke tangan itu. Terus ada juga yang pakai face shield itu kayak robot. Ada yang pakai face shield. Jadi ada juga yang ke sekolah itu katanya kalau mau masuk daerah sekolah harus cuci tangan. Padahal bolak-balik cuci tangan kan malas kan. Terus ada yang bilang, mungkin ada yang bilang sama mamanya, ribet banget ya, harus cuci tangan, harus pakai masker, sesak kan kalau pakai masker, nggak bisa napas aku. Pasti ada yang seperti itu kan. Kemudian mau masuk ke sekolah, cuci tangan dulu di depan gerbang, kemudian di dalam kelas harus pakai hand sanitizer, kemudian maskernya juga harus pakai masker terus. Kemudian nanti pulang dari sekolah harus cuci tangan lagi di rumah, ganti baju, mandi lagi. Ribet pasti di pikiran adik-adik semua, pasti ribet lah itu ya. Seperti itulah contohnya kita teguh dalam penderitaan, di mana adik-adik semua menjalankan aturan-aturan itu, mulai dari cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, kemudian duduknya sama teman itu berjarak sekitar 1 meter, kemudian pulang ke rumah harus ganti baju, harus mandi, cuci tangan lagi, harus minum vitamin. Semuanya itu tahapnya menurut adik-adik mungkin itu sesuatu yang kurang diminati atau sesuatu yang hal yang baru yang harus dijalani lambat-lambat, tapi jadi kebiasaan.
Kemudian setelah beberapa hari sekolah, pasti adik-adik semua jadi terbiasa dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadinya terbiasa cuci tangan, pasti udah terbiasa kan cuci tangan. Terus ada yang udah terbiasa pakai masker, nggak sesak lagi. Terus ada juga yang pakai face shield, itu macam-macam kan face shieldnya. Terus di sini sama dengan keyakinan kita di dalam surat Petrus ini, di mana keyakinan kita mulai dari cuci tangan sampai ke cuci tangan lagi, itulah contohnya keyakinan yang teguh, di mana kita menjalani sedikit demi sedikit, kita menjalani langkah demi langkah, sehingga nantinya kita memperoleh dan melewati penderitaan ataupun tahap demi tahap tadi untuk mencapai apa yang kita imani kepada Yesus Kristus. Seperti itu contohnya, dari seperti yang kakak bilang tadi, dari mulai cuci tangan sampai nyampe di rumah cuci tangan dan mandi lagi. Padahal kita semua menjalaninya dengan baik, menjalannya dengan sungguh-sungguh, tapi kan lama-kelamaan jadi terbiasa, terus badan kita jadi sehat, kita jadi bersih, dan seperti yang kita dengar akhir-akhir ini katanya new normal ataupun kehidupan yang baru. Akhirnya kita sehat, dijauhkan dari penyakit, dan kita mempunyai pengharapan kepada Yesus dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, seperti itu contohnya dari keyakinan, dan keyakinan itu menghasilkan kebaikan, di mana kita itu yakin Tuhan Yesus akan menjaga adik-adik, akan memberikan kita kesehatan dengan itu tadi langkah, dan jangan lupa ya untuk berdoa, di mana berdoa itu lebih penting, dan berdoa itu komunikasi yang baik supaya segala harapan-harapan yang kita inginkan, harapan tetap sehat, harapan mau impal lagi, harapan mau ketemu teman-teman di sekolah, harapan mau sekolah tiap hari, dan harapan supaya kita bisa jalan-jalan lagi kan, supaya kalau biasanya kan sebelum ada corona jalan-jalan terus, keluar ke pantai, ke Tanjung Pendam. Sekarang Tanjung Pendam aja baru dibuka, jadi sudah jarang jalan-jalannya. Dan jangan lupa ya adik-adik, semuanya yang kita lakukan dengan pengharapan, dengan doa, dengan kasih, dengan iman, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, demikian firman Tuhan yang sangat singkat sekali yang Kak Ida bawakan. Semoga adik-adik mampu memahaminya, adik-adik bisa mengambil sedikit contoh yang baik, adik-adik bisa mengerti, dan sampai ketemu di khotbah atau firman minggu-minggu depan. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup firman kita berdoa dulu. Alkitabnya ditutup, taruh di depan, kemudian lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan kepada kami, untuk nats Alkitab yang begitu indah yang boleh kami baca pada pagi hari ini. Semoga firman itu boleh menjadi buah untuk kehidupan kami, boleh menjadi pedoman untuk kehidupan kami. Inilah doa kami. Melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Semuanya persembahan pegang di tangan kanan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan
persembahannya sudah dikumpulkan. Sekarang Kak Ida mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa persembahan sekalian doa penutup. Tangannya dilipat. Sebelum kita berdoa, gimana kalau kita nyanyi dulu ya? Kak Ida mau mengajak adik-adik semua bernyanyi 5 jari. 1, 2, 3. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi pemersatu, boleh menjadi kebaikan untuk gerejamu. Juga ya Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah PA kami pada hari ini. Kiranya apapun yang telah kami sampaikan, apapun yang telah kami berikan, segala puji-pujian untuk-Mu bisa memuliakan nama-Mu, bisa membesarkan nama-Mu. Berkatilah kami juga Tuhan di hari-hari kami selanjutnya, di dalam kegiatan kami di sekolah, di rumah, maupun kegiatan-kegiatan kami dimanapun kami melakukannya. Tuhan yang selalu memimpin kami, menjagai kami dan teman-teman kami. Juga ya Tuhan, berkati juga orang tua kami. Kau ya Tuhan memberikan kesehatan kepada mama papa, Kau berikan kemurahan rezeki, dan Kau berikan kesabaran untuk mendidik kami anak-anaknya. Juga Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami menyaksikan ibadah ini. Kau ya Tuhan memberkati mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka. Berkati juga kakak-kakak layan yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami adik-adik layan. Kau yang memberikan kekuatan, kesabaran, dan segala pelayanan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, yang terjadi di tempat kami ataupun di negara kami, kiranya segala mara bahaya, segala penyakit, Tuhan yang selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, Tuhan yang senantiasa memulihkan mereka. Inilah doa kami Tuhan, terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah PA kita pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Sampai ketemu di ibadah PA minggu depan. Dah, shalom. Tuhan Yesus memberkati.